setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Kesambilan Channel. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Emmanuel Sikite. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita memulai renungan Minggu Biasa kelima ini dengan mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman-Nya. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus bersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun pergi meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
Tema renungan kita pada minggu biasa kelima ini, menjadi penjala manusia. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita sudah sering melihat orang memancing atau melihat orang menjala ikan. Kita juga mungkin sudah pernah melakukannya. Sebagai penjala ikan, banyak hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pekerjaan itu. Ada jala yang harus disiapkan dengan segala perlengkapannya. Ada pancing yang juga harus disiapkan dengan segala perlengkapannya. Ada sampan atau perahu atau kapal yang juga harus disiapkan dengan segala perlengkapannya. Dan ada mental yang harus disiapkan untuk menghadapi ganasnya gelombang lautan. Menjadi pemancing ikan, menjadi penjala ikan, sesungguhnya pekerjaan yang menantang, yang memiliki banyak risiko, banyak tantangan di dalamnya. Hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus sesudah mengajak Petrus dan kawan-kawan untuk bertolak ke tempat yang dalam supaya menebarkan jala. Sebagai penjala ikan yang tangguh, Petrus tahu betul keadaan danau Genesaret waktu itu. Kalau sudah tidak dapat ikan, ya pasti tidak dapat. Tetapi dalam keadaan itu, Petrus tahu siapa yang memerintahkannya untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala itu lagi. Petrus melakukan protes, "Tuhan, telah sepanjang malam kami melakukan pekerjaan ini, namun tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang memerintahkannya, maka saya akan melakukannya juga." Kisah Petrus dan kawan-kawan yang taat kepada kehendak Tuhan, taat pada perintah Tuhan adalah kisah kita, panggilan kita untuk seperti Petrus, seperti kawan-kawan, mau mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di akhir kisah Injil tadi, Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawan, "Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, menjadi penjala manusia adalah panggilan kita. Bukan menjala manusia seperti ikan untuk dibinasakan lalu dikonsumsi. Menjala manusia sesuai dengan misi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan adalah memanggil setiap orang, mengajak setiap orang, menjala setiap orang untuk masuk dalam kehidupan, untuk masuk ke dalam kesejahteraan, untuk masuk ke dalam kebahagiaan, dan untuk masuk ke dalam keselamatan. Menjala manusia sesuai dengan misi perutusan Yesus adalah menampung, menangkap banyak orang untuk semakin mengenal Tuhan, semakin taat melakukan kehendak-Nya, dan pada akhirnya semakin pantas menikmati hidup di dunia ini, dan pada saatnya semakin layak untuk diselamatkan. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, untuk menjadi penjala manusia, kisah Injil hari ini mengajarkan kepada kita cara, langkah apa yang harus kita tempuh untuk menjadi penjala manusia itu. Yang pertama, Yesus mengajak kita supaya bertolak ke tempat yang lebih dalam. Menjadi pengikut Yesus bukan dangkal-dangkal saja, bukan hanya sekedar tahu, melakukan tanda salib lalu selesai. Menjadi pengikut Yesus berarti harus berani untuk melangkah lebih dalam, lebih mengenal siapa Tuhan yang kita imani, lebih memahami apa kehendak-Nya dalam kehidupan kita, dan lebih serius untuk melakukan apa yang diperintahkannya, apa yang dikehendakinya sepanjang hidup kita untuk pada saatnya menikmati keselamatan yang dijanjikannya. Bertolak ke tempat yang lebih dalam adalah panggilan kita untuk semakin mendalami iman kita, semakin mendalami kasih kita, semakin mendalami harapan kita, sehingga
dengan iman, harap, dan kasih yang semakin dalam, semakin berkualitas, kita dimampukan untuk pergi menjala manusia masuk dalam kehidupan, masuk dalam keselamatan. Langkah kedua yang kita lakukan untuk menjadi penjala manusia adalah tebarkanlah jalamu. Menebarkan jala berarti berani untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, menebarkan kasih Tuhan, menebarkan pengharapan untuk setiap orang yang kita jumpai, agar mereka dapat ditangkap, mereka dapat diajak untuk masuk dalam kehidupan, masuk dalam keselamatan. Menebarkan jala berarti panggilan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, mengamalkan kasih, mengamalkan iman, mengamalkan harapan dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang yang melihat kita tahu Tuhan ada bersama kita. Langkah ketiga untuk menjadi penjala manusia adalah berani untuk bekerja sama, terbuka untuk bekerja sama. Seperti Petrus dan kawan-kawan sesudah menebarkan jala dan menangkap ikan dalam jumlah besar, mereka memanggil perahu yang lain untuk datang membantu. Hasil dari menangkap ikan itu, ikannya jumlah besar. 2 perahu diisi penuh dan itu pun hampir tenggelam. Bagaimana kalau Petrus egois untuk hanya isi semua ikan itu dalam perahunya? Pasti akan tenggelam. 2 perahu saja hampir tenggelam, apalagi hanya 1. Terbuka untuk bekerja sama bukan hanya terbuka untuk menikmati hasil dari kerja, tetapi terbuka untuk bekerja sama mewujudkan apa yang dicita-citakan. Bekerja sama mulai dari proses awal hingga pada saat akhir kita menikmati hasil dari kegiatan kerjasama itu. Kita diajak untuk bekerja sama, bukan berjalan sendiri-sendiri, tapi bersinodalitas, bersinodal, berjalan bersama menjadi pesiara harapan, berjalan bersama menjadi orang-orang yang dengan harapan yang kuat ingin menikmati keselamatan, ingin menikmati kehidupan, ingin menikmati damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Langkah keempat untuk menjadi penjala manusia adalah jangan khawatir. Kepada Petrus, Yesus mengungkapkan, jangan khawatir, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kekhawatiran, ketakutan kadang membuat kita mundur, tidak mau berbuat apa-apa, menyerah. Kekhawatiran, ketakutan sesungguhnya adalah penghalang bagi kita untuk pergi melakukan yang terbaik. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk jangan takut, jangan gentar. Pergi, tebarkan jala. Pergi, ajak ke banyak orang agar orang-orang itu semakin pantas diselamatkan, semakin layak menikmati hidup yang damai, hidup penuh sukacita, hidup penuh kebahagiaan. Jangan takut untuk pergi. Tuhan menjanjikan, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Belajar dari Injil hari ini, sekaligus belajar dari kisah hidup Monsinyur Gabriel Manek, kita bisa menempatkan diri pada apa yang menjadi inti panggilan kita. Pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Pergi menangkap, memanggil sekian banyak orang untuk semakin pantas disapa dengan kabar gembira, semakin layak diselamatkan oleh Tuhan. Bersama hamba Allah, Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek, kita memintakan bantuan kekuatan dari Tuhan. Semoga dengan kekuatannya kita makin menebarkan jala kita. Kita makin melebarkan sayap kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Mengunjungi, menyapa, mendengarkan, menghibur, mendoakan mereka yang kita jumpai, mereka yang kita layani, agar pada saatnya bersama mereka kita sama-sama menikmati betapa indahnya kasih Tuhan
dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Hamba Allah Gabriel Manik mendoakan kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Emmanuel Sikit PR yang telah membawa kita dalam renungan hari ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat malam